Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengannya melalui renungan harian Logos pada kanal YouTube HKBP Limo pada edisi hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Saudaraku terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan untuk kita dapat sebagai bekal untuk kita semua dalam melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini yang diambil dari Kolose 2, Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Amin. Saudaraku terkasih, firman ini sebagaimana disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa di dalam kehidupan ini kiranya setiap kita senantiasa berusaha untuk mencari dahulu harta yang ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, karena pada umumnya, apalagi pada masa sekarang ini, berbagai cara manusia untuk mengumpulkan, mendapatkan segala harta yang ada di dunia. Harta dimaksud berbagai macam, ada harta dalam bentuk benda, harta dalam bentuk pengetahuan, dan segala yang lain. Bahkan manusia juga berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan harta dimaksud. Bagi seseorang atau bagi sebagian, dengan memiliki harta yang banyak, itu merupakan suatu kepuasan tersendiri buat seseorang dimaksud. Tetapi melalui firman ini, Rasul Paulus mengingatkan kita semua hingga saat ini, bahwa sebenarnya harta yang paling indah, harta yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, hanya ada satu, yaitu pada diri Tuhan Yesus Kristus. Bersama Tuhan kita tidak pernah khawatir. Bersama Tuhan kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan menerima kesusahan atau menjalani kehidupan ini dengan kesulitan. Sebab pada diri Tuhan Yesus Kristus ada segala harta, hikmat dan pengetahuan. Firman ini secara jelas menyampaikan kepada kita bahwa sumber pengetahuan, sumber hikmat hanya ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, firman ini kembali mengingatkan kita, sekalipun harta yang kita perlukan, memang kita membutuhkan harta atau membutuhkan segala yang menjalani kehidupan ini, pastilah kita ingin memiliki harta atau benda untuk memuaskan, untuk menyenangkan hati kita. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kita, meminta kepada kita agar harta yang kita cari, yang kita dapatkan, hendaknya kita pergunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan diri kita, keluarga, terlebih menyenangkan Tuhan, juga lingkungan sekitar dimanapun kita berada. Saudaraku terkasih, pada diri Tuhan Yesus kita dapatkan harta, hikmat dan pengetahuan itu, dan itulah yang senantiasa kita jaga, kita pelihara, yang dapatkan kita jaga selamanya dan dapat kita teruskan kepada generasi-generasi berikutnya, kepada keturunan kita, agar senantiasa dapat menjaga, memelihara yang terindah, harta yang terbaik itu. Kalaupun kadang dengan segala kesibukan, dengan segala keberadaan kita setiap hari dalam mencari harta, dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tetapi melalui firman ini Tuhan juga mengingatkan kita agar kita juga tidak pernah lupa meninggalkan Tuhan. Kita jangan pernah meninggalkan ibadah kita. Kita bagi waktu kita sempatkan datang beribadah ke gereja, ke persekutuan iman, ke kumpulan-kumpulan memuji Tuhan, di dalam gereja, di lingkungan rumah, di tempat kerja, tempat usaha, dimanapun kita berada. Apapun harta yang kita kumpulkan di dunia ini bukan harta yang abadi. Karena harta yang abadi hanya pada satu, ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya harta yang kita cari di dunia ini adalah, walaupun itu harta yang kita butuhkan, namun itu adalah harta yang hanya sementara. Harta yang abadi itu, harta yang kekal itu hanya ada pada
diri Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku terkasih, dengan segala cara, dengan segala upaya kita memperjuangkan hidup kita untuk memenuhi segala kehidupan, kebutuhan dalam hidup kita ini dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengingatkan kita bahwa harta yang kita cari di dunia ini penting untuk kebutuhan kita. Tetapi masih ada yang lebih penting lagi, yaitu adalah harta yang abadi, harta yang senantiasa ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu yang kita jaga melalui sikap, melalui tindakan, melalui perbuatan kita sehari-hari. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pelayanan kita. Kiranya harta yang abadi itu yang dapat kita jaga, dapat benar-benar kita simpan dengan baik, dan dapat kita pergunakan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Kemanapun kita melangkah, senantiasa Tuhan Yesuslah yang kita bawa. Karena harta kita yang abadi itu ada pada dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang Maha Baik, melalui firman-Mu yang sampai kepada kami pada hari ini, Engkau ya Tuhan mengingatkan kami di sela-sela kesibukan kami sehari-hari, mendapatkan harta, mencari kebutuhan kami sehari-hari. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu mengingat, selalu berpegang teguh bahwa harta yang abadi hanya ada pada diri Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pedoman kami, menjalani kehidupan kami kemanapun kami melangkah, agar kami senantiasa mengingat, melaksanakan perintah dan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ini. Ingatkan kami Bapa, agar kami selalu setia di jalan-Mu, kami selalu melaksanakan perintah dan ajaran Tuhan, agar kami bersuka cita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati pelayanan kami Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Apabila pada saat ini ada jemaat-Mu yang dalam masa sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Dalam kondisi kelemahan, berikan kekuatan, berikan sukacita di situ keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga pelayanan kami di tengah-tengah gereja, di lingkungan dimanapun kami berada. Berkati juga pemerintahan kami agar semakin bijaksana dengan pemerintahan kami yang baru saat ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat agar semakin bijaksana, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebaikan yang terbaik untuk seluruh bangsa dan negara kami ini ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Bersama Tuhan dapat kami laksanakan dalam sukacita. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.